Teresia dari Kanak-Kanak Yesus dapat membantu kita, orang-orang biasa ini, untuk maju dalam hidup rohani dengan mempraktekkan jalan kecil. Santa Teresia dari Kanak-Kanak Yesus mengusulkan untuk menjadikan setiap kesempatan untuk berkurban. Pekerjaan berat dapat menjadi kurban persembahan jika kita melakukannya tanpa mengeluh. Saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya Inspirasiku di Antara. Renungan harian Sabtu 1 Oktober. Hari ini kita bersama seluruh gereja Katolik Pesta Santa Teresia dari Kanak-Kanak Yesus, perawan dan pujangga gereja. Dan hari ini kita juga mengawali bulan Rosario kita. Semoga di akhir pekan dan awal bulan ini kita selalu dalam keadaan baik, sehat, dan tetap bersemangat. Marilah kita mengawali renungan kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa sumber kebijaksanaan, Engkau menyatakan kerajaan-Mu kepada orang sederhana dan kecil. Bantulah kami agar dengan penuh iman dapat menempuh jalan kecil Santa Teresia dari Kanak-Kanak Yesus, agar berkat doa permohonannya kami dapat melihat kemuliaan-Mu. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inspirasi kita hari ini dari Injil Suci menurut Matius, bab 18 ayat 1 sampai 5. Mari kita siapkan kitab suci kita masing-masing. Kita akan membaca bersama-sama dan merenungkannya. Sekali peristiwa datanglah murid-murid kepada Yesus dan bertanya, "Siapakah yang terbesar dalam kerajaan surga?" Maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka, lalu berkata, "Aku berkata kepadamu, sungguh, jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk dalam kerajaan surga. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, selamat dan profisiat untuk saudari-saudari, gereja, paroki, dan lembaga-lembaga yang pesta nama Santa Teresia dari Kanak-Kanak Yesus. Semoga spiritnya memberi inspirasi dalam hidup dan karya pelayanan kita semua. Teresia lahir di Prancis tahun 1873 dan masuk Ordo Karmel pada usia 15 tahun. 9 tahun hidup membiaranya dilalui dengan penuh pengalaman spiritual yang sangat mendalam. Teresia melatih diri dalam kerendahan hati, kesederhanaan Injili, dan penyerahan diri kepada belas kasih Allah. Nilai-nilai ini diajarkannya dengan kata-kata dan teladan hidupnya. Teresia wafat tanggal 30 September 1897. Teresia mempersembahkan hidupnya untuk keselamatan jiwa-jiwa dan pembaharuan dalam gereja. Ia dikanonisasi tahun 1925 dan dinyatakan oleh Paus Pius ke-11 sebagai pelindung misi bersama Santo Franciscus Xaverius.
Ia juga dinyatakan sebagai pujangga gereja oleh Paus Yohanes Paulus II tanggal 9 Oktober 1997 pada Hari Minggu Misi Sedunia. Lewat tulisan-tulisannya, kita dapat melihat bagaimana Teresia menjadi teladan nyata hidup rohani dalam semangat sabda bahagia. O Yesus kekasihku, akhirnya aku menemukan panggilanku. Panggilanku adalah kasih. Ya, aku telah menemukan tempat dalam gereja. Aku akan menjadi hatinya. Engkaulah yang akan memberikan tempat ini, oh Tuhanku. Itulah pengalaman iman, pengalaman rohani Santa Teresia dari Kanak-kanak Yesus yang hari ini kita pestakan bersama. Saudari-saudaraku yang terkasih, sebagian besar dari kita ini adalah umat biasa dalam kehidupan biasa-biasa saja. Hidup rohani kita pun sederhana. Berdoa sebelum dan setelah makan. Berdoa saat bangun dan sebelum kita tidur. Serta ke gereja pada hari Minggu. Bahkan itu pun kadang-kadang kita lalai melakukannya. Ada banyak yang mesti kita lakukan untuk memenuhi berbagai tanggung jawab kita. Berbagai urusan keluarga, pekerjaan, dan sosial yang perlu diselesaikan. Lalu kita bertanya, bagaimana kita bisa bertumbuh secara rohani jika hampir tidak ada waktu untuk berdoa, membaca dan merenungkan sabda Tuhan, serta terlibat dalam hidup menggereja? Saudari-saudaraku yang terkasih, Santa Teresia dari Kanak-kanak Yesus dapat membantu kita, orang-orang biasa ini, untuk maju dalam hidup rohani dengan mempraktekkan jalan kecil. Santa Teresia dari Kanak-kanak Yesus mengusulkan untuk menjadikan setiap kesempatan untuk berkurban. Pekerjaan berat dapat menjadi kurban persembahan jika kita melakukannya tanpa mengeluh. Pekerjaan kita yang biasa-biasa saja akan diperhitungkan oleh Tuhan jika kita itu melakukannya dengan cinta yang penuh, cinta yang besar. Dan yang lebih penting lagi, hidup kita yang biasa-biasa saja ini dapat menjadi kesempatan bagi kita untuk merendahkan diri dan menjadi kecil di hadapan Tuhan dan sesama kita. Inilah cara yang ditawarkan oleh Santa Teresia dari Kanak-kanak Yesus agar kita masuk dalam kerajaan surga. Melakukan hal-hal yang kecil dengan cinta yang besar. Ya Yesus, biarlah tanganmu menjadi pembawa aku dalam kerajaan-Mu. Semoga aku tetap setia dan teguh di jalan selaras dengan kehendak-Mu. Kau dipanggil Tuhan, dijadikan duta, supaya hidupmu menyinarkan kasih-Nya. Berat memang tugasmu, tetapi kau diberi rahmat. Kau dipanggil Tuhan, dijadikan duta, supaya hidupmu menyinarkan kasih-Nya. Sang Kristus memikatmu, takkan mampu kau menolaknya. Kau dipanggil Tuhan,
dijadikan duta supaya hidupmu menyinarkan kasih-Nya. Dan doaku bagimu, semoga teguh semangatmu, kau dipanggil Tuhan, dijadikan duta supaya hidupmu menyinarkan kasih-Nya. Saudari-saudaraku yang terkasih, marilah kita mengakhiri renungan kita hari ini dengan mohon berkat Tuhan, dan kita akan menerima tugas perutusan. Marilah kita siapkan hati kita untuk menerima berkat-Nya. Semoga saudari-saudara sekalian, keluarga-keluarga dan komunitas kita, orang-orang yang kita doakan, mereka yang sakit, yang menderita, seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha, serta karya pelayanan kita, dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.